Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala Saat ini saya berada di UI Yogyakarta menghadiri acara promosi doktornya adik saya Ahmad Tahir. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Teman-teman, karena tidak sempat untuk rekaman di depan kamera, saya ingin membahas masalah tentang an-nusus baik Al-Quran ataupun hadis, perbedaan yang dipahami oleh aswaja ahli sunnah wal jamaah dengan dua kelompok ekstrim kanan dan kiri, yaitu Mu'tazilah dan Wahabi, di mana dua kelompok ini dalam memahami ayat berbeda dengan kita aswaja memahami ayat, lebih-lebih ayat mutasyabihat. Satu kelompok kiri, mereka itu cenderung menafikan terhadap ayat-ayat Allah, sifat yang berkenaan dengan sifat Allah itu. Kelompok sebelah, kelompok kanan, mereka itu lebih memilih memaknai zahiriahnya. Apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan di ayat cenderung dimaknai secara zahiriahnya tanpa menggunakan pendekatan metode tafwid ataupun takwil sebagaimana yang banyak dianut oleh mayoritas sahabat metode tafwid ini. Baiklah teman-teman, karena saya sedang di luar kota, saya akan upload sebuah video yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad Muntahal Hadi. Beliau selaku Kepala Madrasah Miftahul Ulum MMU tingkat ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri MMU Induk. Beliau sedang memberikan kajian terhadap adik-adik santri di Pondok Pesantren Sidogiri melalui forum An-Najah. An-Najah aswaja ini kalau di Sidogiri dikenal namanya dengan An-Najah, ahli sunnah wal jamaah. Semoga video yang akan kami putar ini bisa memberikan tambahan wawasan terhadap kita warga Nahdien, warga aswaja. Amin Allahumma amin. Untuk memahami wasatiyah atau moderatnya, tengah-tengahnya Ahlussunnah wal Jamaah, kita bisa buat perbandingan seperti barusan. Jadi ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri, kemudian di tengah-tengah itu adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, dalam soal memahami an-nusus asy-syar'iyyah baik dari Al-Quran ataupun hadis. Nas-nas Al-Quran dan hadis terutama yang berkenaan dengan sifatnya Allah, itu ada dua kelompok yang menyimpang ke kanan, ada yang menyimpang ke kiri. Nah, yang ke kiri ini namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini bahwa Allah tidak punya sifat, karena yang punya sifat adalah makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk katanya. Sampai Syiah Mu'tazilah meyakini bahwa Allah tidak punya sifat sama, tidak punya sifat basar, dan sifat-sifat ma'ani yang lainnya. Hingga suatu ketika ada perdebatan munadharah antara Imam Syafi'i dan pemuka Mu'tazilah, saya lupa nama imamnya. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat dan sifat sama dan sifat basar. Apa dalilnya, kata Imam Syafi'i? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan siapapun dan apapun. Sehingga Allah tidak punya sifat sama dan basar, tidak boleh punya sifat sama dan basar, katanya Mu'tazilah. Terus Imam Syafi'i berkata, coba lanjutkan ayatnya. Ayo coba lanjutkan. Nah, ayat itu kalau dilanjutkan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, Allah menetapkan sifat sama dan basar kepada dirinya, kok kamu yang menolak? Nah, ini problemnya Mu'tazilah di situ, terlalu mendahulukan akal sehingga banyak dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis yang sharih itu ditabrak semuanya. Jadi kelompok Mu'tazilah dalam kitab Tauhid yang kita pelajari seperti apa namanya Ad-Dasuki ya, atau Sanusinya itu Matan Sanusi, mereka juga dikenal dengan kelompok An-Nufat ya, Nufatus Sifat, kelompok yang menafikan sifat-sifatnya Allah, atau juga dikenal dengan istilah Jahmiyah. Jadi Jahmiyah ini Mu'tazilah, tapi oleh orang Wahabi kita Asy'ari dituduh Jahmiyah, kan repot ini. Kita melawan Jahmiyah tapi dituduh Jahmiyah. Kelompok kanan ini Mujassimah, yang di zaman sekarang diwakili oleh kelompok yang dikenal dengan Wahabi ini. Jadi menurut Mujassimah,
semua nas dalam Al-Quran dan hadis, terutama yang berkenaan dengan sifat-sifatnya Allah, itu wajib diyakini, diimani semuanya. Dan yang nomor dua, wajib dimaknai dan dipahami sesuai dengan makna zahirnya. Berarti kan kelompok Wahabi itu ketika memahami Al-Quran dan hadis, terutama sifat-sifatnya Allah, wajib mengimani semuanya. Yang nomor dua, wajib memahaminya sesuai makna zahir. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah lagi, adik-adik sekalian. Pertama, Ahlus Sunnah berbeda dengan Mu'tazilah, di mana kita memastikan bahwa kita wajib mengimani semua yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau melalui hadisnya Kanjeng Nabi. Dalam hal ini kita sama dengan Wahabi, sama-sama mengimani semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Perbedaannya dalam masalah pemaknaan. Kalau orang-orang Wahabi dan Mujassimah itu memaknai semua ayat-ayat, terutama ayat sifat dengan makna zahirnya, kalau kita enggak, kita lihat dulu. Kalau sekiranya bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un, maka kita perlu untuk menyesuaikan dengan keyakinan itu. Allah tidak sama dengan makhluk, Allah tidak sama dengan siapapun, sehingga ketika ada ayat yang secara zahir menjurus pada penyerupaan atau penyamaan Allah dengan makhluk, maka kita menghindari makna zahirnya. Rahman alal arsy istawa, Allah istiwa di atas arsy. Ini kalau menurut Mu'tazilah, Allah tidak punya sifat istiwa, langsung begitu. Kalau menurut Mujassimah dan Wahabi, langsung diartikan sesuai zahir, Allah menetap di atas arsy. Artinya Allah bertempat di atas arsy. Kalau menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana? Ar-Rahman alal arsy istawa, ada dua pendekatan. Yang pertama madhab tafwid, yang nomor dua madhab takwil. Madhab tafwid itu artinya tafwidul makna wal kaifiyah, menyerahkan makna, memasrahkan makna dan penjelasan terkait dengan ayat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditanya apa artinya Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allahu a'lam bimuradi, Allah yang tahu maksudnya. Kalau dipaksakan mau dimaknai seperti di kitab Ar-Rahman utawi Allah kang maha welas, istawa iku istiwa, gitu aja sesuai dengan lafadznya, tidak dimaknai juga tidak dijelaskan. Ini namanya madhab tafwid. Mayoritas sahabat tabi'in dan tabi'in menggunakan madhab tafwid ini dalam kesehariannya. Demikian penjelasan dari beliau perbedaan antara Wahabi dan Mu'tazilah juga dengan Aswaja dalam memahami ayat-ayat nusus yang berkenaan dengan zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Akhirun minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.